warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 hari ini akan membahas tentang kepentingan Asia Timur di Indonesia. Next slide. Untuk kelompoknya ada Nabila, Kila, dan untuk agenda pembahasan hari ini satu ada normalisasi hubungan Cina Indonesia, kedua ASEAN China Free Trade Agreement dan implikasinya terhadap Indonesia, dan yang ketiga itu peran Indonesia dalam isu keamanan di Laut Cina Selatan dan semenanjung Korea. Lanjut ke pembahasan yang pertama, normalisasi hubungan Cina Indonesia itu dibagi di dua tahap, yaitu periode awal dan periode akhir. Periode awal itu sebenarnya terjadi karena sebelum peristiwa G30 SPKI ya teman-teman. Jadi yang pertama itu tahun 1950 Indonesia itu mengawali hubungan diplomatiknya dengan Cina yang dimulai dengan Indonesia mengakui kedaulatan Cina pada 15 Januari 1950 dan mengirimkan duta besar kita yang namanya Arnold Mononutu ke Cina tahun 1953. Nah, kalau Cina sendiri itu baru mengakuinya pada 28 Maret 1950 dan mengirimkan Wang Wensu sebagai dubes Cina kepada Indonesia. Nah, selain itu perdagangan bilateral yang pertama kali untuk peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 memicu kerusuhan itu maksudnya itu pada PP ini diberitahukan kalau misalkan Indonesia itu tidak mengizinkan perdagangan atau warung eceran di wilayah itu dijual oleh warga negara asing. Dalam konteks ini tuh waktu itu Indonesia dipermasalahkan dengan keberadaan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yang waktu pada saat itu masih belum diterima begitu baik di Indonesia. Nah, memasuki peristiwa G30. Nah, ini setelah periode G30 SPKI yaitu setelah 1965. Jadi yang pertama itu dimulai terbukanya hubungan diplomatik 1977 yang mana Kadin datang ke Canton Fair, terus juga diikuti dengan kunjungan ke Beijing tahun 1978. Nah, dari sini walaupun nggak ada restorasi hubungan diplomatik yang secara langsung berhasil menghasilkan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya Indonesia sama Cina itu masih melakukan perdagangan tapi lewat pihak ketiga, siapa? Hong Kong dan Singapura. Jadi dari sini perdagangan Indonesia Cina itu meningkat dalam hal variasi komoditas yang diimpor atau ekspor. Nah, lama-kelamaan Indonesia sama Cina itu mengalami ketimpangan perdagangan dalam artian Indonesia itu merasa dia lebih banyak mengimpor dari Cina atau defisit. Nah, selanjutnya kita move ke materi ACFTA jadi implikasinya terhadap Indonesia, terutama di hubungan ekonomi dan perdagangan antara Cina dan Indonesia. Nah, ini kita punya sumber dari kata buku yaitu Alexander Chandra yang judulnya Alexander C. Chandra tahun 2008, judulnya Indonesia di tengah kesepakatan perdagangan bebas bilateral ASEAN Cina satu bagian kritis. Nah, boleh next slide. Nah, kita mulai dari pengenalan ACFTA dulu nih. Jadi ACFTA itu singkatannya dari Asian China Free Trade Agreement yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Cina. Jadi ide awalnya ini tuh muncul dari usulan Perdana Menteri Cina yaitu namanya Zhu Rongji di tahun 2000. Nah, lalu pada November 2002 ASEAN dan Cina ini akhirnya resmi menandatangani kerangka kerjasama yang jadi dasar ACFTA di Kamboja. Nah, ACFTA ini tuh bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi antara ASEAN dan Cina. Jadi intinya biar hubungan dagang kita tuh makin lancar dan saling menguntungkan gitu. Nah, terus kita lanjut ke latar belakang ACFTA. Jadi tujuannya itu ada untuk memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN Cina dan Cina tuh melihat bahwa ASEAN itu sebagai pasar yang besar dan juga berpotensial untuk ekspor mereka. Nah, sementara ASEAN kan punya sumber daya alam yang limpah nih, jadi dia juga melihat potensi investasi dan juga melihat itu ada pembentukan lembaga pendukung yang diperlukan untuk menjalankan komitmen kerangka kerjasama. Boleh next slide. Nah, gimana sih implementasinya di Indonesia
aja. Jadi yang pertama itu ada Early Harvest Program atau EHP, terus jalur normal dan juga jalur sensitif. Jadi kalau untuk EHP itu jadi memungkinkan perdagangan bilateral awal di 5 bidang utama kayak pertanian, terus juga yang tadi dibilang pertanian, terus teknologi informasi, pengembangan SDM dan lainnya. Dan kalau untuk jalur normal, penurunan tarif itu dilakukan secara bertahap antara 2005 sampai 2010 untuk ASEAN dan Cina, terus serta hingga 2015 untuk negara ASEAN lainnya. Jadi itu sebenarnya tergantung negara-negaranya gitu. Dan yang ketiga itu jalur sensitif. Nah terus kita lanjut ke bagian kedua, ini peranan dan implikasi ACFTA terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan Cina dan Indonesia. Jadi yang pertama itu ada peningkatan volume perdagangan. Nah jadi pertama ACFTA itu berhasil mendongkrak volume perdagangan kita dengan Cina. Nah jadi pada tahun 2004 aja tuh nilai perdagangan bilateral itu mencapai 13,48 dolar miliar. Nah itu kan angka yang lumayan fantastis ya. Terus juga ekspor kita ke Cina itu melonjak 232,20% dalam setahun, itu dari 2003 sampai 2004. Nah tapi impor kita dari Cina itu tuh juga naik sebesar 38,67%. Nah sebenarnya hal ini tuh menunjukkan kalau ada peningkatan aktivitas perdagangan yang signifikan. Terus yang kedua itu ada restrukturisasi ekonomi. Nah dalam jangka panjang persaingan dengan Cina itu bisa menjadi cambuk gitu buat kita. Kenapa? Karena itu bisa mendorong kita untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing ekonomi Indonesia. Karena kita kan dipaksa untuk jadi lebih baik gitu, untuk jadi lebih efisien, untuk jadi lebih inovatif. Jadi ini tuh berupa tantangan juga, tapi menjadi kesempatan untuk Indonesia. Terus yang kedua, terus lanjut itu ada tantangan data dan kebijakan. Jadi ini masalah data tuh cukup merepotkan juga sebenarnya, karena kan ketidakakuratan data perdagangan dari Cina itu membuat atau menyulitkan pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan yang tepat. Jadi sistem datanya tuh masih kurang. Terus lanjut itu ada implikasi terhadap integrasi ASEAN. Nah sebenarnya ada juga kekhawatiran bahwa ASEAN itu bisa mempengaruhi atau melemahkan proses integrasi internal ASEAN. Jadi maksudnya tuh negara-negara ASEAN mungkin lebih fokus ke hubungannya dengan Cina ketimbang sama anggota-anggota ASEAN lainnya. Nah jadi sebenarnya ini menjadi tantangan tersendiri buat kohesi ASEAN sih untuk sebagai sebuah komunitas ekonomi. Nah itu bahwa peluang sekaligus tantangan dari hubungan ekonomi Indonesia-Cina. Masih diperlukan strategi dan juga kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya. Kita lanjut. Nah lanjut ini itu materinya jadi. Nah ini yang pertama itu ada peranan Indonesia dalam berbagai isu keamanan di kawasan Laut Cina Selatan semenanjung Korea. Nah jadi Indonesia itu adalah negara yang cukup aktif di organisasi internasional, spesifiknya adalah di ASEAN kan. Nah jadi Indonesia juga sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ASEAN. Lalu dengan terpilihnya Indonesia menjadi pemimpin sekaligus tuan rumah acara G20 di Bali pada tahun 2022 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peran yang cukup penting di kawasan ASEAN itu sendiri. Nah untuk selanjutnya sampai akhir itu akan dilanjutkan sama Sila. Jadi masalah di Laut Cina Selatan itu ada 3. Satu, klaim wilayah seperti yang kita tahu menyangkut tentang zona ekonomi eksklusif yang berada di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara, Taiwan, Cina, termasuk Indonesia. Lalu aktivitas penangkapan ilegal seperti yang kita tahu karena tumpang tindihnya perbatasan atau wilayah maritim, teritorial maritim itu mengakibatkan aktivitas penangkapan ikan ilegal asal Tiongkok yang mana berada di perairan Natuna yang para sengketa. Nah selanjutnya patroli dan pengawasan yang mana Indonesia meningkatkan patroli dan pengawasan di Natuna untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan menghentikan aktivitas ilegal. Ini ada sangkut pautnya dengan penangkapan ikan ilegal, tapi sekaligus juga untuk mendorong kedaulatan
Indonesia dalam hal korut. Nah, latihan gabungan antara Korsel dan Amerika Serikat itu tentu menyebabkan ketegangan, terutama terhadap pihak Korea Utara juga. Nah, peran Indonesia itu apa sih di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea? Nah, tentunya karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memainkan peran yang cukup penting di ASEAN, jadi tentu Indonesia mencoba mendorong yang namanya dialog perdamaian di ASEAN, terus juga diplomasi multilateral seperti dengan Cina-nya sendiri, terus juga melalui ASEAN. Terus yang ketiga itu kepentingan nasional Indonesia sendiri itu sudah cukup jelas di LCS, karena Indonesia ini memang ingin mempertahankan kedaulatannya, kedaulatan wilayah laut teritorialnya, yang mana kedaulatan itu mencakup hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif Indonesia di bagian Laut Cina Selatan. Indonesia di ASEAN dalam konflik Laut Cina Selatan itu bisa dibilang cukup penting, dan tindakan yang diambil juga cukup beragam. Terlebih lagi Indonesia mengambil posisi yang aktif dan strategis dalam upaya mencapai stabilitas dan keamanan regional serta menyuarakan penyelesaian sengketa secara damai. Yang tadi dijelasin seperti DOC sama COC. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih, dan ada yang mau nanya atau? Oh ya, oke. Tadi kan udah dijelasin tentang peranan dan implikasi terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan Cina dan Indonesia. Nah, secara nggak langsung kan berarti kan Cina itu kan kayak bakalan menguasai Indonesia atau mengambil peluang-peluang SDM yang ada di Indonesia gitu kan. Dan pasti yang tadi udah dijelasin juga bakalan rata-rata jadi sama orang-orang Cina. Nah, dalam hal ini tuh mau nanya gimana Indonesia tuh dapat menyeimbangkan kebutuhan perdagangan serta keamanannya untuk mengurangi resiko ketergantungan yang berlebihan pada sektor teknologi dan modal dari Cina. Oke, sekarang mau menjawab pertanyaannya Aisyah. Tadi kan pertanyaannya Aisyah itu gimana ya, tentang peranan dan implikasi terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan Cina Indonesia. Secara nggak langsung kan Cina bakalan lama-lama bakal menguasai Indonesia atau peluang SDM-nya diambil oleh orang-orang Cina. Dalam konteks investasi Cina di sektor energi Indonesia seperti teknologi bla bla bla, gimana Indonesia dapat menyeimbangkan kebutuhan perdagangan serta keamanan dengan resiko ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dan modal dari Cina. Nah, jadi sebenarnya Indonesia kan menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kebutuhan investasinya di sektor energi dengan risiko ketergantungan berlebihan pada Cina. Nah, untuk mengatasi hal ini, jadi sebenarnya pemerintah Indonesia tuh udah mengambil beberapa langkah strategis. Nah, yang pertama itu diversifikasi sumber investasi yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Jepang dalam proyek-proyek energi terbarukan. Nah, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan partisipasi industri lokal. Nah, karena itu juga mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam presentasi tertentu. Terus yang ketiga itu adalah pengembangan SDM lokal melalui program pelatihan oleh Kementerian SDM yang diprioritaskan untuk mengatasi cerdas dalam proyek-proyek besar kayak kereta cepat Jakarta-Bandung yang memastikan kepentingan nasional itu terjaga. Terus yang kelima, mendorong inovasi lokal seperti pengembangan teknologi panel surya oleh LIPI untuk meningkatkan kemandirian teknologi. Nah, terus jadi Indonesia tuh juga lain di bidang energi terbarukan. Jadi mendorong investasi dari berbagai negara, berbagai sumber gitu. Jadi nggak cuma hanya dari Cina. Terus juga jadi dengan menerapkan strategi-strategi ini, jadi Indonesia tuh dapat memanfaatkan peluang investasi dari Cina sambil tetap menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan energinya. Oke, makasih kelompok 9 atas jawabannya. Dengan Cina pasca peristiwa G30 SPKI. Nah, terus pada 1965 kan. Nah, 1977 Indonesia itu mereka itu membuka hubungan diplomatik kembali dan membuka normalisasi kembali. Nah, aku baca-baca salah satu faktornya itu karena berubahnya
pokoknya pemimpin di Cina pokoknya berubah. Nah, tapi apa sih strategi kenapa Indonesia mau menerima hubungan baik kembali dengan Cina? Padahal tadi tuh banyak banget dampak-dampak negatif, terus juga kekhawatiran bagi Indonesia sendiri, kayak misalnya tadi banyak investor Cina, terus juga perusahaan-perusahaan emang didominasi sama Cina, terus apalagi setelah komunis tadi kan. Terus kenapa sih Indonesia mau membuka hubungannya kembali? Terus kira-kira konsep dalam hubungan internasional apa yang dipakai Indonesia sampai dia tuh kenapa gitu? Alasan Indonesia tuh kenapa? Tapi pakai konsep Untuk menjawab pertanyaannya Ratu terkait kenapa Indonesia dan Cina memutuskan untuk menormalisasi kembali hubungan diplomatiknya di 1977 waktu itu. Nah, jadi salah satu alasannya itu sebenarnya tidak bukan adalah ekonomi. Kenapa? Karena Cina itu tuh setelah kematian Mao Zedong itu nama presidennya nama pemimpinnya itu Hua Guofeng kalau aku salah kalau nyebut mungkin. Jadi setelah Mao Zedong itu pandangan terkait hubungan Cina ke dunia luar yang lebih open, yang tidak mengotak-ngotakan Cina terhadap hanya berafiliasi terhadap siapa yang komunis, itu mulai lama-lama mulai sirna. Dalam artian kayak Cina itu mulai menganggap dia itu harus kalau emang ingin membuka diri itu bukan hanya sama negara-negara komunis. Nah, dari situ setelah kematian Mao Zedong yang mana 1977 itu Cina itu kepengen yang namanya nge-reach out kawasan-kawasan yang punya prospek bagus buat Cina, apalagi Asia Tenggara, ada ASEAN. Jadi di ASEAN itulah dianggap di Asia Tenggara itu dengan adanya ASEAN itu juga dianggap prospek Cina untuk menanamkan hegemoninya dalam artian melalui perekonomian itu berprospek tinggi lah. Makanya untuk mencapai itu tentu dia ingin memperbaiki hubungan dengan negara yang sebelumnya itu bermasalah sama dia, memutuskan hubungan diplomatik yang pada dasar itu karena ada sensitivitas pada ideologi lah tentang G30 SPKI. Sedangkan setelah kematian Mao Zedong ingin dihilangkan lah yang seperti itu. Nah, makanya dari situ dimulai deh nih proses restorasi perdamaian atau normalisasi hubungan yang sebenarnya itu tuh yang benar-benar baru terjadinya itu tuh lebih dari butuh 20 berapa tahun lagi gitu. Sedangkan yang baru 1977 itu lebih ke kayak mencoba untuk membuka sedikit demi sedikit normalisasi hubungan. Nah, terus kalau dari sisi Indonesia sebenarnya itu dia kan masih kalau nggak salah dia masih di zamannya Soekarno. Jadi memasuki 1977 itu Indonesia udah nggak lagi di bawah Soekarno, yang mana Soekarno itu pada yang namanya komunisme, sedangkan Soeharto itu balik lagi lah dia sama dengan Cina, dia punya ingin tidak melanjutkan apa yang Soekarno lakukan terhadap ketidaksukaannya terhadap etnis Tiongkok, terus juga ideologi dan lain sebagainya, yang mana hal itu memicu juga dari Indonesia untuk memperbaiki hubungan dengan Cina. Nah, kalau konsep HI mungkin dari saya itu lebih ke kepentingan nasional, karena Cina sendiri itu punya kepentingan yang mana dia pengen waktu itu Cina ekonominya udah mulai berkembang teman-teman. Jadi dan selama 1977 pun dan setelahnya itu Indonesia sama Cina itu melakukan hubungan kerjasama yang lebih terdiferensiasi walaupun masih secara tidak langsung. Nah, hal itu tuh dilihat sebagai cara Indonesia sama Cina untuk mensecure kepentingan nasionalnya lewat hubungan diplomatik. Karena kalau
dinormalisasikan kembali hubungan diplomatik kan lebih istilahnya lebih formal, kedubes juga lebih ada, jadi koordinasi, terus juga kerjasama perdagangan, terus juga dari situ juga kerjasama untuk keamanan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Itu kurang lebih jawabannya, atau apakah menjawab? Oke, menjawab presentator. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok presentator atas presentasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah menurut kelompok kalian bagaimana hubungan perekonomian Cina dan Indonesia dalam ACFTA tadi dapat memberikan peluang kepada Cina untuk melakukan ekspansi ekonomi di Cina. Ekonomi di Indonesia, karena kita tahu banyak barang-barang yang sifatnya lebih banyak barang-barang dari Cina di Indonesia, bahkan kayak cangkul, masalah standar kayak cangkul itu kita aja impor dari Cina gitu loh. Apakah ini malah jatuhnya memperparah ketergantungan kita yang tadinya tujuan free trade area ini untuk membantu UMKM lokal kita supaya bisa bersaing di internasional gitu. Nah, menurut kalian apakah ini bisa dilihat dari dampak positif atau menjadi dampak negatifnya? Terima kasih. Ingin bertanya nih, apakah hubungan perekonomian Cina dan Indonesia dalam ACFTA itu dapat memberikan peluang kepada Cina untuk melakukan ekspansi ekonomi di Indonesia? Terus kayak tadi juga sempat mention kayak Indonesia bisa ketergantungan sama Cina gitu kan, karena banyak banget produk Cina yang masuk ke Indonesia, apalagi dengan harga yang lebih murah. Nah, yang pertama mungkin peluang ekspansi ekonomi Cina di Indonesia. Jawabannya iya banget, karena yang pertama nih dari FDI atau investasi langsung asing. Jadi Cina kan menjadi salah satu investor terbesar nih di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur, terus juga energi dan juga manufaktur. Nah, kayak proyek-proyek besar seperti pembangunan tol, terus juga pembangkit listrik itu menunjukkan ekspansi ekonomi Cina di Indonesia. Nah, terus juga ACFTA tadi memungkinkan produk-produk Cina masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah dan juga lebih mudah. Nah, hal ini kan memberikan peluang bagi perusahaan Cina untuk memperluas pasar market di Indonesia. Terus banyak banget juga perusahaan Cina yang berkolaborasi dengan perusahaan lokal Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk kayak teknologi ataupun pertanian. Nah, hal ini kan memperkuat kehadiran ekonomi Cina di Indonesia. Terus karena dia jadi ada penguatan posisi Cina dalam rantai pasok regional. Terus resiko ketergantungan Indonesia tentunya juga ada banget, karena kan salah satu konsekuensi dari ACFTA itu meningkatnya defisit perdagangan Indonesia dengan Cina. Jadi Indonesia juga banyak mengimpor barang dari Cina gitu. Nah, jadi kan mencerminkan ketergantungan yang semakin besar pada barang-barang Cina. Nah, terus juga banyak banget proyek infrastruktur besar di Indonesia yang didanai oleh Cina, baik melalui investasi langsung maupun pinjaman. Nah, ini kan juga meningkatkan ketergantungan finansial Indonesia dengan Cina. Terus mungkin untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Cina, jadi yang pertama itu ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama itu, jadi Indonesia itu harus secara agresif meningkatkan efisiensi industri lokalnya, yang termasuk investasi besar-besaran dalam otomatisasi teknologi digital dan juga pelatihan tenaga kerja. Nah, terus Indonesia itu harus aktif mencari dan mengembangkan pasar alternatif untuk ekspor dan juga sumber impor. Jadi bisa melibatkan negosiasi perjanjian perdagangan baru dengan negara lain sih. Jadi nggak cuma dari Cina lagi-lagi, seperti yang tadi udah dijelasin ke Aisyah juga. Nah, terus juga Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan proteksionis yang cermat untuk industri-industri strategis yang bisa meliputi tarif impor yang lebih tinggi ataupun kuota untuk produk-produk tertentu dari Cina. Jadi produk dari Cina tuh nggak too much gitu di Indonesia. Dan juga pengembangan rantai pasok regional. Nah, Indonesia harus bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya untuk membangun rantai pasok regional yang kuat sebagai alternatif terhadap dominasi Cina. Mungkin itu. Selanjutnya bakal ada yang menambahkan dari Ridwan. Nama saya Ridwan Nazari Akbar. Saya izin menambahkan tadi pertanyaan dari Aisyah dan dari Devitra tentang kerjasama perdagangan ACFTA. ACFTA ini kan kerjasama perdagangan bebas antara Cina dan negara-negara ASEAN. Karenanya Indonesia itu masuk di
negara-negara ASEAN dan melakukan perdagangan bebas dengan Cina, tentunya kita membuka hambatan atau barrier dari perdagangan. Tetapi yang perlu kita lihat, Cina itu kan punya catatan yang tidak baik gitu dalam perdagangan. Bagaimana sebenarnya di dagangan AS, dan Cina itu juga merupakan produsen negara penjual barang palsu atau bajakan paling pertama di dunia. Sebenarnya banyak banget kasus Cina itu memasukkan barang-barang ilegal ke Indonesia. Emang kita udah jalin free trade dengan Cina, barang dia boleh masuk, tapi kan harus ada standar yang dipenuhi. Contohnya kayak SNI, Standar Nasional Indonesia. Habis itu kalau misalnya produk kosmetik, makanan harus masuk ke BPOM. Tapi saya lihat beberapa belakangan itu Kementerian Perdagangan itu sering sering ngepost gitu bahwasanya dia sering menangkap eksportir ilegal dari Cina. Contohnya 2 hari yang lalu ini ada impor dari Cina berupa keramik yang tidak memenuhi SNI, sekitar 4 juta keping keramik. Tentu kan ini bakal merugikan industri di dalam negeri. Tetapi juga sebenarnya perdagangan bebas itu justru malah menambah interdependensi ekonomi, menambah saling berkebutuhan ekonomi. Di satu sisi emang kita butuh produk impor dari Cina, tapi di satu sisi juga kita butuh ekspor biar barang-barang kita itu ada yang jual. Emang free trade itu boleh, tapi fair trade itu harus. Itu yang perlu mungkin pemerintah lebih jalankan tentang itu, bagaimana pelaksanaan free trade ini harus bisa adil agar melindungi UMKM dan juga khususnya para konsumen yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok presentator, cukup jelas, dan terima kasih untuk yang mau nambahin Ridwan. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 9 hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.